masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Siapa yang datang ke sebuah negara dan dia mengalahkan negara itu, yaitu negara taklukan, dia itu negara yang kalah. Makanya kerajaannya waktu itu dikalahkan oleh Belanda, menyerahkan kedaulatan. Iya, gini, coba mau rumah saya dirampok, keluarga saya ada di dalamnya semua, ya kan? Ada salah satu anggota keluarga saya ingin ke kamar mandi, pasti minta izin sama perampok itu. Ini contoh analogi yang seperti Anda sampaikan. Tidak mungkin bisa ke kamar mandi tanpa izin perampok, kan seperti itu kan? Tahu. Gini mas. Ya, bukan berarti perampok itu adalah pemilik yang sah di rumah saya. Seperti itu. Bisa dipahami. Karena penjajah itu adalah skala besar dari perampok. Gitu. Jadi jangan dibilang penjajah yang mengesahkan, yang memberi izin, itu berarti pemerintahan yang sah seperti analogi saya tadi. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Umar Usman bin Yahya itu ya PNS biasa. Oke, saya bisa pahami bahwa Mas Romel Abbas itu menyatakan bahwa Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Sehingga Mas Romel Abbas menyatakan bahwa Mufti Batavia itu adalah hanya sekedar pegawai negeri. Tetapi konsekuensi yang tidak bisa dihindari, kalau Mas Romel Abbas meyakini seperti itu, Mas Romel Abbas juga harus menyatakan bahwa semua pahlawan nasional yang melawan Belanda itu adalah pemberontak semua. Itu konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Jadi Mas Romel Abbas, enggak mungkin gini, sebentar, nggak mungkin satu sisi Mas Romel Abbas menyatakan bahwa Mufti Batavia itu hanya pegawai negeri karena bekerja pada pemerintahan yang sah. Satu sisi menyatakan bahwa para pejuang NKRI ini yang melawan Belanda itu bukan pemberontak, itu nggak bisa. Saya menyebut mereka itu semuanya pejuang. Kapan saya ngomong mereka itu pemberontak? Lo katanya melawan pemerintahan yang sah kan? Kan gitu. Kalau melawan pemerintahan yang sah berarti pemberontak begitu. Ini konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Jadi kalau menyatakan Mufti Batavia itu sebagai pegawai negeri karena bekerja pada pemerintahan yang sah, berarti yang melawan pemerintahan yang sah sudah otomatis itu adalah pemberontak semua. Kalau Mas Romel Abbas tidak berani menyatakan pahlawan kemerdekaan semua ini sebagai pemberontak, itu namanya Mas Romel Abbas itu cari aman saja. Ya kan? Ya kan? Sudah saya. Berarti bukan pahlawan tapi pemberontak gitu. Ya kan? Sudah saya jawab berapa kali bukan, kok dipaksa saya harus menjawab bukan itu. Tapi Anda jangan memaksa kami untuk mengikuti Batavia itu hanya pegawai negeri karena pemerintahan yang sah. Mufti Batavia itu mengeluarkan fatwa yang mana haram melawan pemerintah Belanda. Kan seperti itu. Sementara ulama pribumi itu mewajibkan. Ya kan? Nah, sekarang antara ulama pribumi yang mewajibkan dan Mufti Batavia yang mengharamkan, tidak mungkin kedua-duanya benar. Itu loh. Nah, Mas Romel Abbas pilih yang mana, membenarkan yang mana gitu loh. Membenarkan bahwa perlawanan terhadap Belanda itu adalah perjuangan. Terus berarti itu fatwa ulama pribumi, di mana bagi ulama pribumi atau bagi pejuang pribumi, Mufti Batavia adalah antek penjajah begitu. Iya. Belanda. Terus Emangnya iya gimana sih? Kalau Usman bin Yahya PNS berarti siapapun yang melawan Belanda adalah pemberontak gitu, nyatakan seperti itu.